Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 3, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, ketemu lagi sama Miss Hani. Kali ini Miss Hani akan menjelaskan chapter 4. I will explain about the chapter 4. Please open your book page 63. Nah, di sini judulnya adalah present continuous tense. Kenapa present continuous tense? Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Tapi sebelum itu kita buka halaman 63 terlebih dahulu. Nah, silakan tulis bagian artinya langsung di buku paket. Boleh kalian tulis di sebelah kanan gambar, sebelah kiri gambar, atau di bawah tulisan. Yang penting bisa dibaca dan bisa dipahami oleh kalian sendiri. Oke, yang pertama adalah eating. Eating adalah makan. Nah, yang kedua adalah playing football, artinya adalah bermain sepak bola. Kalau misalnya menjelaskannya terlalu cepat, di pause aja videonya, lalu kalian tulis artinya ya. Oke, selanjutnya ada climbing a tree. Ingat, bacanya bukan climbing, apalagi climbing, tapi climbing a tree. Oke, artinya adalah memanjat pohon. Memanjat pohon. Selanjutnya ada watering plants. Ingat dari kata water, air berarti dia memberikan air kepada tanaman. Tapi dalam bahasa Indonesianya diartikan adalah menyiram tanaman. Selanjutnya ada drawing. Nah, drawing adalah menggambar, sedangkan painting adalah melukis. Bisa bedakan ya antara menggambar dengan melukis. Oke, selanjutnya ada drinking. Oh, drinking salah nih artinya. Drinking harusnya adalah artinya minum, bukan menggambar. Oke. Drinking artinya minum, direvisi drinking minum, lalu chasing adalah menangkap. Oke, nah sekarang open your book page 66. Buka buku paket kalian halaman 66. Di bagian 66 itu ada bagian more to know atau pengetahuan lebih. Nah, kita akan belajar tentang present continuous tense. Present continuous tense itu apa sih? Nah, present continuous tense itu adalah kalimat yang menyatakan kejadian yang sedang berlangsung. Contoh nih, misalnya sedang record video, berarti I am recording a video. Atau kalian sedang belajar, berarti students are studying in the house, misalnya seperti itu. Nah, featuresnya apa sih? Ciri-cirinya apa? Terdapat to be, yaitu is, am, sama are, is, am, are. Dan ada kata kerja tambahan yang ditambahkan berupa belakangnya adalah ing. Jadi hampir semuanya itu ada ing-ingnya. Gitu. Kita lihat contohnya. Aline is reading a book. Aline is ada to be-nya, reading ada ing-nya, book. Okay. Atau ada lagi contoh kedua, they are reading a book. Ada kata are-nya, lalu belakangnya ada ing-nya. Oke, kita analisis kalimatnya. Kalimatnya itu Aline is reading a book. Apa yang bisa kita analisis? Oke, Aline di sini, Aline merupakan subjek atau orang yang melakukan pekerjaannya itu siapa sih? Itu disebutnya subjek. Nah, bisa berupa nama atau kata ganti orang. Kata ganti orang itu apa? Ada dia, ada mereka, ada kami, ada kamu. Ada saya, itu kata ganti. Atau ada nama orang juga seperti Aline. Nah, selanjutnya ada kata is. Is ini disebut juga to be. To be yang digunakan itu sesuai dengan subjeknya. Jadi kamu lihat lagi ke depannya. Oh, subjeknya Aline, berarti to be-nya is. Kalau subjeknya misalnya 2 orang, berarti to be-nya are. Jadi kalian sesuaikan dengan si depannya atau subjeknya. Reading a book merupakan kata kerja yang berasal dari kata read yang ditambah imbuhan ing. Jadi reading ini artinya sama dengan read, yaitu membaca. Nah, kalau dalam kalimat itu artinya adalah Aline sedang membaca. Jadi ada kata tambah sedang. Dan kalau a book sendiri itu adalah disebutnya adalah objek. Oke, nah jenis-jenis subjek. Yang pertama, kalau satu orang itu ada saya atau bahasa Inggrisnya I, kamu bahasa Inggrisnya you, dan dia. Dia itu apa sih? Dia itu adalah orang ketiga. Jadi kamu nunjuk orang lain, itu disebutnya dia. Nah, dia itu kata gantinya adalah she untuk perempuan, sedangkan he untuk laki-laki. Atau kalau kamu nggak mau nyebut nama dia, kamu bisa pakai nama orang. Nama orang juga sebutannya adalah dia. Misalnya nyebutin namanya Anissa. Nah, berarti dia sebutannya adalah she penggantinya.
Kenapa? Karena dia perempuan. Anissa itu adalah perempuan. Beda kalau misalnya Miss Hani nyebutin nama Bintang. Oh, Bintang. Bintang itu laki-laki, maka bisa diganti dengan kata he. Oke, selanjutnya lebih dari satu orang. Nah, lebih dari satu orang itu ada kami atau bahasa Inggrisnya we, bukan we ya, tapi we. Mereka itu they dan dua orang nama atau lebih. Misalnya tadi Anissa and Bintang, berarti dia dua orang. Nah, bedanya kami dengan mereka adalah kalau kami berarti saya masuk ke dalam bagian kelompok tersebut. Tapi kalau mereka, kamu menunjuk kelompok orang lain. Itu namanya mereka ya. Atau kamu menunjuk ke orang-orang banyak. Jadi kamu, mereka tuh lagi ngapain ya? Nah, itu namanya mereka. Tapi kalau misalkan ada yang nanya, kalian lagi ngapain? Kamu yang jawab nih, oh kami sedang membaca buku. Nah, karena kamu bagian termasuk ke dalam kelompok tersebut, maka kamu menyebutnya bukan mereka, tapi kami. Oke, nah ini kita masuk ke to be-nya berdasarkan subject. Kinds of to be based on the subjects. Jadi dilihat dulu nih, kalau is, itu temannya adalah she is, he is, dan Indra is. She is berarti nama orang perempuan, he is berarti nama orang laki-laki, tapi perlu diingat ini untuk satu orang. Nah, kalau M ini spesial, dia cuma untuk I saja. Ada juga nih yang untuk lebih dari satu, ada they are sama we are. Satu lagi juga ada yang pakai are, yaitu you are. You itu satu orang, tapi dia to be-nya pakai are juga. Jadi ada they are, we are, dan you are, atau disebutnya I, you, they, we. I-nya pakai M, U-nya pakai R, W-nya pakai R, D-nya pakai R. Oke, selanjutnya, nah kata kerja atau verb ing. Verb ing berarti di sini ada verb kata kerja ditambahin ing. Tidak semua kalau watering itu asal datanya kan water, berarti ditambahin ing jadi watering. Riding itu asal katanya dari ride, ditambahin ing jadi riding. Ada juga painting, asal katanya adalah paint, ditambahin ing. Oke, nah sekarang kita tulis dalam bahasa Inggris. Kamu sedang menyiram bunga. Berarti bahasa Inggrisnya adalah you are watering the flowers. You are watering the flowers. Oke, so task for this week. Tugas untuk minggu ini adalah yang pertama tonton videonya, tadi udah kalian tonton. Lalu catat hal-hal yang penting dari yang dijelaskan tadi. Berarti yang pertama adalah kosakata yang di halaman 63, lalu yang kedua adalah hal-hal penting yang tadi bisa dijelaskan. Nah, yang terakhir adalah understanding this chapter, pemahaman tentang chapter ini atau memahami tentang bab ini. Nah, untuk tugas tidak perlu dilaporkan ke Miss Hania karena hari ini hanya berupa materi yang dikirim via YouTube. Insya Allah, kalau misalkan ada kesempatan minggu depan, Miss Hania akan meet dan menjelaskan sekaligus dengan tugasnya. Jadi tugas ada di minggu depan atau minggu depan bisa jadi ulangan. Jadi ada dua pilihan. Kalau misalnya perlu ulangan, berarti minggu depan ulangan atau meetnya di minggu depan. Oke? Kalau ada yang kurang jelas atau materinya belum paham, nanti bisa tanya ke Miss Hani ya. Thank you for watching. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa dicatat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.